Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Reka Abdul Aziz. Kali ini saya akan mereview sekaligus mengkritik film yang berjudul The Emoji Movie yang tayang tahun 2017. Film ini film animasi ya. Nah, Emoji Movie ini adalah sebuah film animasi yang dirilis oleh sutradara Tony Landis. Film ini dibintangi banyak orang terkenal. Sebut saja T.J. Miller sebagai Gene si emoji meh, James Corden sebagai High Five, dan bahkan aktor terkenal seperti Patrick Stewart si Profesor X sebagai emoji kotoran, mohon maaf ya, dan emoticon jailbreak yang terakhir. Dengan banyaknya bintang yang ikut dalam film ini, harusnya review Emoji Movie ini bagus dong, tapi ya nyatanya tidak. Berikut saya akan menampilkan poster dari film ini. Nah, ini filmnya ini, The Emoji Movie. Beserta karakter-karakternya. Ini si High Five, karakter tangannya, emoticon tangan ya. Ini si Profesor X sebagai emoji, mohon maaf ya, kotoran. Ini si Gene, sang tokoh utama. Ya, ekspresinya ekspresi meh, yang dimaksud meh itu ini. Nah, ini Gene. Ya, ini si jailbreak yang menemani Gene nanti. Nah, maksudnya ekspresi meh seperti ini ya, yang seperti tadi saya bilang, meh ini kayak gini. Nah, diawali dengan sinopsis. Film ini diawali dengan tersembunyinya di dalam sebuah ponsel pintar adalah adanya kota Tekstopolis, rumah untuk para emoji. Semua emoji hanya memiliki satu ekspresi kecuali Gene, emoji bersemangat yang memiliki banyak ekspresi dalam dirinya. Setelah kegagalan fatal, Gene bersama teman-temannya High Five dan seorang peretas bernama Jailbreak berangkat dalam sebuah petualangan mengelilingi aplikasi-aplikasi di ponsel pemiliknya, yakni Alex. Nah, itu sinopsisnya. Ya, mungkin saya bukan orang yang terlalu bermasalah dengan adanya produk placement di dalam sebuah film. Produk placement itu kayak pengiklanan sebuah produk gitu ya dalam sebuah film. Pembuatan film itu ya tidak murah, jadi terkadang mereka juga butuh suntikan dana untuk dari luar gitu ya. Dan produk placement adalah salah satu caranya. Yang jadi masalah adalah ketika sebuah film sepenuhnya menjadi iklan untuk aplikasi-aplikasi terkemuka. Perbandingannya mungkin adalah dengan Wreck It Love, tahu animasi itu, film animasi itu ya, yang menampilkan banyak karakter dari game-game lawas. Tapi film tersebut mampu menyamarkannya sebagai sebuah fan service dari mereka yang mengenal karakter-karakter tersebut. Tapi Emoji Movie ini bahkan nggak berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut. Dalam film ini tujuan para emoji adalah untuk pergi ke Dropbox, aplikasi Dropbox ya, melalui berbagai aplikasi. Beberapa aplikasi yang muncul adalah Candy Crush, YouTube, dan Facebook dalam filmnya. Nah, mungkin komunikasi adalah aspek yang penting buat kita sebagai makhluk sosial. Bisa dibayangin sendiri ya apa jadinya kalau perkembangan teknologi komunikasi itu nggak pernah terjadi. Nggak ada buku, nggak ada internet, bahkan mungkin nggak ada sejarah yang terekam kamera. Maksudnya terekam ya, karena menulis pun manusia belum tentu mampu saat itu. Ya, ngomong-ngomong, apa sih penemuan paling penting dalam sejarah perkembangan telekomunikasi umat manusia? Telepon kah? Ya, Alexander Graham Bell cuma nyiptain telegraf ya, pakai suara. Ya, hanya suara gitu. Tapi menurut film ini, bentuk komunikasi terpenting yang pernah ditemukan adalah emoji. Karena dengan wajah-wajah kecil dan gambar imut tersebut, ya imut,
kita bisa mengekspresikan perasaan, sehingga cowok pemalu seperti Alex ya, karakter utama film ini ya, yang punya smartphone, bisa mengatakan I'm awkward and not good enough, atau saya canggung dan tidak cukup baik dengan cara yang keren. Nah, kedua plotnya, mereka ngapus emoji sebagai bentuk komunikasi terpenting. Mereka bilang begitu lewat narasi yang dibawakan oleh Gene. Ya, kembali lagi ya, Gene adalah emoji meh yang hidup dalam smartphone cowok remaja bernama Alex. Dan Alex ini lagi naksir sama cewek teman sekelasnya, namanya Eddie. Dan dia pengen nyapa, ngajak kenalan, tapi Alex nggak tahu mesti bilang apa. Katakan lewat emoji, kata-kata itu udah basi. Begitu saran teman Alex. Jadi Alex pun berpikir keras harus mengirim emoji apa ke Eddie yang manis. Dalam telepon genggamnya, para emoji sudah siap di dalam cubicle masing-masing. Mereka menunggu untuk kepilih dan nampilin ekspresi mereka. Gene adalah anak baru, dia hanya kelewat bersemangat dalam hari pertamanya tersebut. Sehingga ketika terpilih, Gene malah menampilkan berbagai macam ekspresi, kecuali ekspresi meh tadi yang ya, seperti itu ya. Ekspresi yang harusnya ia tampilkan karena setiap emoji harusnya hanya menampilkan satu ekspresi tertentu. Ya, emoji memiliki satu ekspresi. Ketika kau adalah meh seperti ibu dan bapaknya si Gene, maka kau dilarang sedih, marah, ketawa, apalagi nyampur aduk ekspresi-ekspresi itu nggak boleh ya. Gene dianggap sebagai malfungsi oleh pemimpin emoji. Gene pun telah mengerti, dia ya dihapus, dia lari, dikejar Algojo robot, dan akhirnya Gene ketemu sama si High Five, si emoji tangan yang udah nggak populer lagi, dan Jailbreak, emoji yang hobi ngehack tadi ya, yang pakai topi. Mereka kabur keluar Textopolis berusaha mencari Dropbox, sehingga mereka bisa berkelana di internet mencari programmer yang bisa menghapus semua ekspresi dalam diri Gene, supaya dia bisa menjadi meh sejati yang membanggakan orang tuanya. Ya, teman-teman semua tahu kan barusan motivasi ya bisa dibilang konyol yang disuguhkan dalam film ini. Tidak lain tidak bukan si Gene yang ingin menjadi emoticon meh. Ya, begitulah. Meh sejati. Contoh dialog yang absurd ya. Nah, contoh dialog yang absurd itu salah satunya kayak gini. Ya, karena ada Bob emoji, Bob yang kotoran itu ya. Tentu saja mereka juga harus memasukkan candaan yang ada hubungannya dengan kotoran kan. Ya, ini dia salah satunya. Dalam terjemahan Indonya, kamu terlambat. Kamu terlalu lembut, Bob. Aku harap tidak terlalu lembut. Paham kan? Kalau kalian paham dan lelah dengan candaan seperti itu, ya waktunya kalian bergembira. Seluruh candaan yang ada di film ini berisi candaan yang bisa kalian pikirkan saat melihat karakter emoji. Berikutnya adalah cerita dan karakterisasi yang nggak masuk akal. Kenapa animasi Wreck It Ralph itu berhasil dan emoji movie ini tidak? Ya simple, karena emoji dia akan jadi sangat ambisius film ini kalau dia memang memilih untuk tampil menarik seperti gabungan dari pembangunan dunia Wreck It Ralph dengan karakterisasi Inside Out. Ya, itu dua film animasi yang terkenal saat itu. Beberapa dari kita mungkin akan memberinya sedikit kesempatan seperti yang kita berikan kepada The Lego Movie. Masalahnya, The Emoji Movie seperti tidak tertarik untuk semua itu. Kesan yang ada dalam film ini hanyalah fasilitas untuk menjual produk. Kalian tahu, seperti gunakan
Menggunakan smartphone setiap hari karena komunikasi dan dengan orang itu penting. Kalaupun dicuekin, tetaplah gaul dengan berbagai aplikasi yang fun. Ya, film ini tidak melakukan apa-apa dengan elemen cerita yang dimiliki oleh tokoh seperti Jailbreak. Bahkan ketika mereka menggabungkan aplikasi gadget dengan narasi, aplikasi tersebut tidak benar-benar dieksplorasi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya, sementara itu dalam emoji movie kita memiliki kumpulan emoji yang entah bagaimana para atasan dari Sony Animation pikir bisa memiliki emosi mereka sendiri, tapi setiap emoji hanya boleh memiliki satu ekspresi saja loh ya. Sebenarnya masih ada pesan positif yang dibawa pulang oleh orang dewasa dan anak-anak yang menontonnya, terutama yang kekinian banget. Setiap harinya aktif ngechat sebaris-baris, kebanyakan dengan emoji. Gene meriah oleh ekspresi, tapi dia malah dikucilkan oleh sekitarnya lantaran dia nggak klop sama yang diharapkan oleh masyarakat. Dia kompleks dalam kesimpulan, perjalanan Gene untuk mengizinkan diri sendiri bisa dijadikan teguran. Begitu juga dengan perjalanan Jailbreak yang ingin melihat dunia luar yang diperbolehkan secara sosial. Bahkan Alex punya plot yang cukup penting. Ya, dalam filmnya itu aku menemukan apa ya, sering di-cut ke bagian cerita Alex ya, tokoh utamanya yang naksir sama si Eddie ceweknya. Berikutnya struktur cerita film. Petualangan Gene membawanya mengarungi berbagai aplikasi seperti Facebook, Spotify, Gene dan teman-temannya terjatuh ke dunia Candy Crush dan harus mainin satu level puzzle yang hits itu. Mereka juga harus bermain Just Dance untuk menyeberang ke tempat berikutnya. Ya, ada penampakan burung hantu biru, logo burung biru ya. Kalian tahu apa itu? Ya, logo Twitter. Semua aplikasi itu punya peran yang penting dalam plot poin ini. Tujuan akhir mereka adalah Dropbox. Bahkan film ini mendedikasikan subplot tentang kedua orang tua Gene yang diambang perpisahan hanya untuk menampilkan Instagram. Pengalaman menonton film ini tidak bertambah menyenangkan ketika mereka nunjukin YouTube dan kita diperlihatkan satu video yang sempat viral. Bukan hanya gagal sebagai sebuah film komedi, Sony Pictures sudah membuat salah satu film paling tak penting yang bisa kita tonton di bioskop. Menonton ini di bioskop, ya praktisnya ya sama saja dengan bayar tiket untuk nontonin iklan produk-produk aplikasi untuk smartphone. Ceritanya punya potensi tapi tidak mendapat perhatian serius sebagai sebuah film, sehingga terasa kering. Lelucon yang dipunya pun ala kadarnya. Standar humor yang biasa dipakai di film animasi untuk anak-anak seperti ini. Mungkin ada dari kalian ketawa, tapi ya niscaya itu tawa hampa karena memang leluconnya kebanyakan pun basi, nggak punya bobot apa-apa. Bagian resolusi ceritanya itu loh ketika semua subplot terjalin menjadi satu. Gimana film ini berakhir amat sangat gak make sense. Make sense itu ya logis gitu ya. Ya aku yakin kalian sudah bisa menebak apa adegan penutup untuk film yang digarap sejadinya ini. Ya, apa itu? Ya nari bareng. Ada banyak hal yang ingin saya katakan tentang emoji movie ini. Tapi kalau film ini bahkan bisa disebut sebagai sebuah film. Bisa kan? Bisa nggak? Ya. Candaan dengan punchline yang amat tertebak, sindiran menyengat pada target pasarnya sendiri. Ya, target pasarnya itu milenial, tapi
buat generasi milenial, tapi di dalam filmnya itu generasi milenialnya itu malah yang diolok-olok melalui sebuah kata-kata di situ dialognya. Nah, juga karakterisasi yang penuh tanda tanya juga nggak lupa menjadi sorotan cukup besar. Hal terbaik dalam film ini adalah visualnya, ya visualnya saja yang menarik, penuh warna gitu kan. Dan itu juga bukan sesuatu yang wah, bukan biasa. Gunakan, ya terakhir pesan dari saya itu, gunakan uang kalian untuk menonton sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lain ya. Nah, dan terakhir dari saya, pendapat dari saya, gunakanlah teknologi seperti smartphone ini untuk memfasilitasi hubungan di dunia nyata. Komunikasi langsung manusia ke manusia harus tetap dijaga dan utama, lantaran emoji nggak bisa menyampaikan ekspresi dengan efektif betapapun lucunya. Ya memang lucu, dan film ini juga membisikkan kita supaya jangan menjadi apa yang diinginkan orang lain. Jadilah diri sendiri. Terima kasih. Saya akhiri review dan kritik film ini. Bye bye.